Gadis ini baru saja bangun. Tiba-tiba menemukan tubuhnya tanpa sehelai kain dan terbaring di samping seorang pria. Tadi malam, Teapot membawa pulang Lalalit yang telah berubah menjadi burung. Menemukan dia sedang menderita penurunan mental. Jadi dia memeluknya untuk menghiburnya. Lalu beri kecupan di keningnya juga. Dia bahkan memeluknya dan perlahan tertidur. Namun tak disangka, saat Lalalit terbangun, ia baru tidur 5 menit tapi sudah jam setengah 6 pagi. Tidak bisa terbang kembali sebelum berubah menjadi manusia. Untungnya, Teapot masih tidur dan belum bangun. Lalalit dengan hati-hati berlari ke ruang ganti Teapot. Tubuhnya luar dalam, dia mengenakan semua adalah pakaian Teapot. Pada saat ini, Teapot juga baru saja bangun. Kemudian, dia berjingkat lagi, diam-diam berlari keluar. Untungnya dia kemudian bersembunyi di balik pohon. Jadi Teapot tidak mengetahuinya. Setelah itu, Lalalit mengambil pakaiannya kembali ke rumahnya. Para pelayan membuat wajah terkejut ketika mereka melihat penampilannya. Dia bilang ini gaya hot akhir-akhir ini. Kemudian dia bertanya apakah mereka ingin berpakaian seperti itu atau tidak. Putri pelayan buru-buru melambaikan tangannya sebagai penolakan. Lalalit baru ingat bahwa waktunya hampir habis. Dia segera meminta pelayan untuk membantunya membersihkan taman. Agar dia pergi ke sana untuk mengerjakan ide. Saat Lalalit sedang penuh perhatian bekerja. Lalu tiba-tiba Teapot membawakan sarapan datang untuknya. Lalalit baru saja melihat Teapot. Langsung ingat apa yang telah terjadi pagi ini. Dia dengan malu-malu memalingkan wajahnya. Teapot mengira dia mengganggunya. Jadi dia bilang dia akan pergi. Lalalit buru-buru menahannya. Menyatakan bahwa dia sendiri merasa tidak ada ide terinspirasi. Lalu mereka berdua berbicara tentang Grace Miller. Teapot awalnya tidak mempercayai Lalalit, jadi dia meminta maaf. Lalalit juga berterima kasih padanya karena telah membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Di malam hari, Lalalit mengirimi Teapot draft yang baru saja selesai dia desain. Mereka berdua membungkuk di telepon untuk berbicara. Membuat Lalalit melupakan waktu. Melihat matahari akan turun gunung. Lalalit dengan cepat berlari ke kamarnya. Saat ini asisten sedang memegang desain yang baru saja disusun. Bawa ke kamar Lalalit. Di surga, ibu yang melihat ini juga ingin membantu. Tapi dihentikan oleh peri yang baru saja muncul. Sang ibu buru-buru berkata jika dia tidak datang untuk membantu. Kemudian fakta bahwa Lalalit berubah menjadi burung kemungkinan besar akan terungkap. Peri mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, tidak boleh memanipulasi kehidupan manusia. Momen ketika Lalalit berubah menjadi burung. Kebetulan asisten baru saja membuka pintu kamar. Lihat adegan ajaib itu. Dia segera takut seperti jiwanya telah terbang keluar dari tubuh. Setelah Lalalit berubah menjadi burung, dia langsung terbang ke rumah Teapot. Melihat Teapot hanya menonton TV tanpa memperhatikannya. Jadi gadis terbang ke remote dan mematikan TV. Dia menemukan bahwa burung kecil itu juga tahu cara mematikan TV. Dia segera meletakkan burung itu di tangannya dan memujinya sebentar. Pagi-pagi keesokan harinya pelayan menemukan putrinya sedang menatap matahari dengan tatapan kontemplatif. Dia mendekat dan bertanya ada apa. Dia segera memberitahu ibunya semua yang sebenarnya. Pelayan setelah mendengarkan, tenang dan memberitahu putrinya. Apapun Lalalit, dia masih adalah orang yang perlu mereka syukuri. Dia juga menyuruhnya untuk tidak membicarakan ini dengan siapapun. Lalalit membawa desain ke perusahaan. Mendapatkan pujian dari rekan kerja. Hanya wajah Pak Timon yang cemberut. Kemudian dia meminta asistennya untuk membawa desain kunci ke dalam lemari. Lihat kantor kerja yang kosong. Lalalit segera berkata bahwa dia ingin mendekorasi. Namun, hanya memikirkan fakta bahwa dia bisa selamanya berubah menjadi burung. Dia langsung merasa sedikit sedih. Asistennya melihat ekspresinya yang cemberut. Dia segera ingin mengatakan bahwa dia telah mengetahui Lalalit telah menjadi seekor burung. Ketika kata telah sampai ke mulut, tiba-tiba Teapot masuk ke dalam kamar. Menyela percakapan asisten ini. Lalu Lalalit ingin Teapot membawanya ke tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Teapot sejenak teringat suatu tempat. Teapot menyeret Lalalit dan pergi keluar. Tapi adegan ini kebetulan dilihat oleh Pak Timon. Sore itu ketika mereka berdua kembali ke kantor. Tapi dia menemukan desainnya sudah hilang. Dia langsung memikirkan Pak Timon.
Dia dengan marah menyerbu ke kantor Pak Timon. Tapi Pak Timon tidak mengakui bahwa dia mengambil itu. Jadi kedua saudara perempuan itu berdebat dengan keras di tempat. Dia juga mengangkat hal-hal kecil lainnya dari masa lalu untuk dibicarakan. T-Pop benar-benar tidak bisa mendengar lagi, jadi segera menghentikan mereka. Pak Timon curiga bahwa Lalalit berkolusi dengan Jadecaren untuk mencuri desainnya. Tapi Lalalit segera menyatakan bahwa dia pasti akan menemukan kebenarannya. Buktikan bahwa dia dan Jadecaren tidak melakukan kesalahan apapun. Dia baru saja membuka pintu. Dia segera melihat orang yang dia cintai. Hanya membungkus sebuah handuk dan memeluk pria lain. Ternyata Lalalit karena untuk menemukan desainnya yang dicuri. Jadi dia pergi ke kantor Jadecaren sendirian. Minta untuk bertemu dengan desainer perusahaan Jadecaren. Ketika desainer melangkah masuk, Lalalit melirik desain di tangannya. Mengetahui bahwa itu adalah desain yang dia buat. Sang desainer, setelah melihat Lalalit, menyembunyikan desainnya di belakang punggungnya. Dia menemukan alasan bahwa dia sibuk untuk meminta izin untuk pergi. Jadecaren menyuruh orang ini untuk menyelesaikan desainnya dan menunjukkannya kepadanya. Lalalit baru saja mendengar Jadecaren ingin membawa pulang desainnya. Dia segera berbohong bahwa dia sendiri lapar untuk meminta makan di rumahnya. Begitu Jadecaren mendengarnya, dia langsung mengangguk setuju. Baru sampai di rumah Jadecaren, Lalalit membuat alasan untuk meminta Jadecaren membantunya pergi berbelanja. Tapi tidak menyangka Jadecaren juga membawa seluruh desain dan pergi. Melihat matahari akan terbenam, dia segera membungkus tubuhnya dengan handuk. Sembunyikan pakaiannya di lemari. Lalu matikan telepon. Ketika Jadecaren pulang dari berbelanja, dia juga telah berubah menjadi burung. Jadecaren, setelah melihat sekeliling, menemukan bahwa Lalalit telah menghilang. Berpikir bahwa dia pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Tapi dia menunggu lama tapi Lalalit masih belum kembali. Jadi dia langsung membawa desainnya ke kamar tidur. Lalalit melihat itu dan segera berlari ke dalam. Lalu saat Jadecaren sedang tertidur lelap, dia membuka desainnya. Menemukan bahwa desain itu benar miliknya. Setelah dia memastikan itu adalah desainnya, langsung siap terbang kembali. Tapi dia menemukan semua pintu telah tertutup. Benar-benar tidak bisa keluar. Bayangkan dirinya akan berubah menjadi burung di pagi hari dan semuanya akan terungkap. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di bawah tempat tidur. Di sisi ini setelah Lalalit datang menemui Jadecaren, T-Pop segera merasa sangat tidak nyaman. Tidak peduli bagaimana dia memanggil, tidak ada yang menjawab. Dia cemas seperti sedang duduk di atas api. Pagi-pagi keesokan harinya, dia bergegas ke rumah Lalalis. Tapi dia menerima informasi bahwa dia tidak pulang semalaman. Dan Lalalit di sisi ini, sementara Jadecaren masih tidur. Dia menyelinap keluar dari ruang tamu. Dia menelepon asistennya. Katakan padanya di mana dia sedang berada. Untuk asisten cepat datang menjemputnya. Setelah mematikan telepon, T-Pop segera bertanya di mana Lalalit berada. Asisten mengatakan bahwa Lalalit sedang berada di rumah Jadecaren. T-Pop segera bergegas ke sana. Lalalit hendak memanfaatkan waktu ketika Jadecaren mandi dan dia akan pergi. Tapi tidak hati-hati dan menjatuhkan vas di atas meja. Jadecaren, setelah mendengar suara itu, berlari keluar untuk melihat. Dia dengan cepat berlari keluar dan bersembunyi di balik tirai. Tapi pada akhirnya dia masih menemukan. Pada saat ini T-Pop juga berdiri di depan rumah Jadecaren. Dia baru saja membuka pintu dan melihat Lalalit dan Jadecaren berada di atas satu sama lain dan Lalalit hanya terbungkus handuk. T-Pop sangat marah sehingga dia menoleh dan pergi. Dia buru-buru mengejar di belakangnya. Dia buru-buru memegang tangan T-Pop berharap dia bisa mendengarkan penjelasannya. T-Pop terdiam lagi dan mendorong tangannya menjauh. Kepalanya bahkan tidak menoleh ke belakang, hanya terus pergi. Lalalit kembali ke rumah Jadecaren. Dia mengkritiknya karena mencuri desainnya. Dia bilang dia tidak mencuri desainnya sama sekali. Kemudian mereka berdua berdebat dengan sengit. Dia masih mengenakan handuknya dan memegang pakaiannya pergi dengan marah. T-Pop sedang duduk sendirian di halaman. Mengingat setiap kali Lalalit bersama Jadecaren. Di dalam hatinya semakin marah. Pada saat ini, Om menelepon untuk mengingatkan T-Pop tentang bertemu dengan keluarganya hari ini.
Tipop bergegas ke rumah Om. Orang tua Om juga tidak banyak bicara. Terus terang mengajukan pertanyaan tepat di depan Tipop. Apa perasaanmu untuk Om? Dia juga langsung jujur sama orang tua Om. Dia hanya menganggap Om sebagai saudara perempuannya, tidak lebih. Setelah ayah Om selesai mendengarkan, dia marah dan menamparnya dengan rasa sakit yang mengejutkan. Dia juga membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan Tipop. Setelah dia meninggalkan ruangan, dia langsung melihat Om. Dia segera meminta maaf padanya. Juga mengatakan kepadanya bahwa dia sendiri selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Semoga dia bisa memaafkannya. Om setelah mendengarkan, meskipun sangat sedih, tapi dia masih mengerti tanpa menyalahkannya. Dan pilihan akan memaafkannya. Lalalit membawa desain baru ke Tipop. Lalu dia buru-buru menjelaskan kepadanya cerita pagi ini. Tapi dia pasti tidak akan memperhatikannya lagi. Dengan marah lari keluar kantor. Lalalit hanya bisa mengambil desainnya untuk bertemu dengan Grace Miller terlebih dahulu. Keduanya berlari ke pertemuan mereka dengan Grace Miller. Tapi dalam kemarahan, mereka masih duduk berjauhan satu sama lain. Pada saat ini seorang petugas kebersihan masuk. Katakan padanya untuk mengganti kursi untuk dia bersihkan. Dia dipaksa untuk meletakkan pantatnya duduk di sebelah Lalalit. Namun, mereka berdua masih mempertahankan sikap dingin mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Staf kebersihan dengan sengaja memecahkan secangkir teh. Menyiratkan bahwa sekali memecah, sulit untuk disembuhkan. Jika itu hanya kesalahpahaman kecil. Kalau mengatakan semuanya, jadi dapat berdamai. Kemudian melihat Tipot mulai berbicara dengan Lalalit. Dia langsung menghilang dalam sekejap mata.